Kekuatan Yuxing sangat kuat. Saat istana kerajaan Taiksu digelar, ia masuk 20 besar dan akhirnya menduduki peringkat ke-19. Namun, ia berada di peringkat ke-19 karena menantang Lu Ming di awal. Kalau tidak, dengan kekuatannya, ia pasti bisa naik peringkat. Lagi pula, serangan istana Zhou Yutian bisa memengaruhi jiwa, sungguh aneh. Tubuh Yuxing melesat, seperti jenderal hantu, menuju Qiu Yue untuk membunuh. Wajah Qiu Yue dingin, dan ia masih menggunakan tangannya, bukan pisau, untuk menebas Yuxing. Kesempatan bagus. Mata Yuxing berkilat, meledak dengan kekuatan penuh, menampilkan serangan aneh, ingin memengaruhi jiwa Qiu Yue, lalu mengambil alih Qiu Yue dalam satu gerakan. Sentuh. Kedua pria itu saling serang, tetapi Qiu Yue tidak berbeda. Qiu Yue diwarisi oleh Raja Dewa Mata Surgawi. Bagaimana kau bisa memengaruhi Qiu Yue? Ia tidak hanya bisa menyerang musuh, tetapi juga melindungi tubuh dan bahkan jiwa. Serangan Autumn Moon, seperti gunung dan lautan, melesat menuju bintang-bintang. Kau, bagaimana mungkin kau? Pupil mata Yuxing membesar, menampakkan warna yang tak terbayangkan, lalu lengannya meledak, tubuhnya tiba-tiba mundur. Petik 2. Set. Petik 2. Autumn Moon segera menyusul, muncul di atas bintang-bintang, satu kaki mengarah ke wajahnya. Tubuh Yuxing seperti meteorit, menghantam tanah dengan wajahnya menghadap ke tanah. Wajah Yuxing meledak sepenuhnya, berdarah, dan memilukan. Bunuh. Autumn Moon mengeluarkan minuman dingin, mesin pembunuh itu dingin, tubuhnya jatuh dengan cepat, menuju Yuxing untuk membunuh, kecepatannya luar biasa. Qiu Yue sangat membenci Yuxing. Ini adalah jurus wajib, beraninya kau. 9 istana Yutian, beberapa pemuda lainnya meraung, tubuhnya meledak dan menyerbu Autumn Moon. Bahkan Yutian juga bergerak. Kultivasi Yutian telah mencapai tingkat kelima Raja Dewa dengan kekuatan yang luar biasa. Tian Jiao dari beberapa kediaman Zhou Yutian Wang sangat cepat. Dalam sekejap, ia datang ke Qiu Yue, dan segala macam serangan menyelimuti Autumn Moon. Bulan musim gugur tak peduli untuk membunuhmu, bintang Jiao meneguk ludah, di telapak tangannya, bila pedang yang mendominasi muncul, sebuah tebasan horizontal. Pedang itu berkilat, dan serangan beberapa pemuda di istana Zhou Yutian langsung terbelah dua. Kemudian, cahaya pedang yang terang itu dengan cepat menebas mereka. Setelah beberapa kali berteriak, tubuh Tian Jiao tiba-tiba mundur. Ia telah mundur ratusan meter sebelum akhirnya berhenti. Di dada mereka, terdapat luka yang dalam, dan darah mengucur deras. Dengan satu gerakan, mereka terpukul keras. Hanya Yutian yang mampu menahan serangan Qiu Yue. Keduanya bergerak, dan gemuruh dahsyat meletus di lapangan, membuat tubuh Yutian sedikit mundur. Bakatmu telah mencapai 5 tingkat Raja Dewa. Teriak Yutian dengan cara yang luar biasa. Yang lain tercengang. Kultivasi Qiu Yue telah mencapai 5 tingkat Raja Dewa. Kecepatan ini terlalu cepat. Pada masa Istana Suci Kerajaan Taiksu, kultivasi Qiu Yue hanya 3 tingkat Raja Dewa. Namun sekarang, telah mencapai 5 tingkat Raja Dewa. Kecepatan ini sungguh menakjubkan. Tahukah Anda, Yutian adalah murid terakhir. Ketika ia bergabung dengan Istana Suci Kerajaan Taiksu, meskipun prestasinya tidak mencapai 3 tingkat Raja Dewa, ia juga mencapai 2 tingkat Raja Dewa. Namun, setelah berlatih selama bertahun-tahun, ia hanya mampu mencapai 5 tingkat Raja Dewa. Di tempat kejadian, di tebing kehampaan, Chu Chengkong dan yang lainnya menunjukkan tatapan bermartabat. Kecepatan kemajuan Qiu Yue di luar imajinasi mereka. Gadis ini, lumayan. Pangeran berbisik, matanya berbinar-binar. Bunuh. Qiu Yue meneguk ludahnya dengan lembut dan terus menghabisi Yutian. Pedang yang mendominasi berubah menjadi busur, begitu menakjubkan hingga seolah membelah langit dan bumi. Raja Hantu. Yuxing meraung, dan dia tidak lemah. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia telah berhasil membangkitkan seni rahasia asli. Dia adalah Tian Jiao terkuat dari generasi muda istana Zhou Yutian Wang. Seorang Raja Hantu meraung dan membunuh Qiu Yue, lalu bertarung melawan Qiu Yue. Keduanya melesat sangat cepat, bertarung lebih dari 10 jurus dalam sekejap. Namun, jelas bahwa Qiu Yue lebih kuat, tekanan langit gelap perlahan mereda, dan cepat atau lambat kita akan gagal. Pergi dan bantu Yutian mendapatkan Qiu Yue. Pada saat ini, Wu Fan memerintahkan seorang pemuda kekar di sampingnya. Bagus, tubuh pemuda kekar itu melesat keluar dan menghabisi Qiu Yue. Kekuatan pria ini juga sangat kuat. Kultivasi 5 tingkat Raja Dewa juga membangkitkan seni rahasia asli, yang tidak lebih lemah dari Yutian. Kedua tuan itu bergandengan tangan untuk melancarkan serangan umum badai dan membunuh Qiu Yue. Untuk sementara waktu, bulan musim gugur terhalang dan sulit untuk menang. Kedua orang ini adalah Tian Jiao teratas, kekuatannya sangat kuat. Apakah kalian berdua pikir kalian bisa menghentikanku? Mulut bulan musim gugur yang dingin, dia terus-menerus mengoperasikan kekuatan sihir. Boom, seolah-olah gunung berapi, dari letusan skala penuh badan bulan musim gugur. Sebelumnya, Autumn Moon hanyalah semacam kekuatan dewa yang berlari dan mendominasi, tetapi sekarang, kekuatan dewa lainnya meledak. Autumn Moon mengendalikan total 8 jenis kekuatan dewa. Mereka menyerang bersamaan, dan kekuatan tempur mereka tiba-tiba meningkat. Cahaya pisau menyambar, dan dalam sekejap, ribuan cahaya pisau padam. Puff, puff,
Yutian dan pemuda kekar itu tiba-tiba terkena serangan itu. Mereka hampir terpotong oleh cahaya pisau, dan tubuh mereka tiba-tiba mundur. Seberapa kuat, bagaimana dia bisa begitu kuat? Banyak orang terkejut. Kekuatan Autumn Moon sungguh luar biasa. Kalian, bersama-sama, kita harus mengalahkan wanita jalang ini hari ini. Perintah Wu Fan dengan wajah dingin. Di sampingnya, ada dua penguasa Tianjiao, yang juga membunuh Qiu Yue. Kultivasi kedua orang ini, yang lebih mengerikan, mencapai 6 tingkat Raja Dewa, tetapi mereka belum menguasai seni rahasia aslinya. Tuan Wu Fan, aku juga akan membantumu. Seorang pemuda berbaju biru bangkit. Beberapa orang mengenali bahwa pria ini adalah seorang Tianjiao dari keluarga biru. Lan Feng duduk di samping rombongan terakhir orang-orang yang bergabung dengan halaman suci kerajaan Taixu. Ia juga sangat kuat. Ia dikenal sebagai kebanggaan hari pertama keluarga Lan. Ia telah mencapai 6 tingkat Raja Dewa dan membangkitkan seni rahasia asli. Kekuatannya tak tertandingi. Begitu banyak master mengepung Qiu Yue dan melancarkan serangan teroris. Daerah ini telah dilanda kerusuhan, tetapi penuh dengan formasi. Meskipun perang sengit, itu tidak terhalang. Hina, begitu banyak orang yang melakukan sesuatu pada seorang wanita, kejam. Monin menggertakkan gigi dan sangat marah. Sayangnya, kekuatannya terlalu jauh berbeda untuk membantu Qiu Yue, tetapi juga tidak dapat membantu. Selain Monin, ada juga beberapa orang yang tidak bisa memandang rendah dan membenci dalam hati mereka. Tetapi tidak ada yang berani membantu. Namun, dalam hal ini melibatkan Zhou Yutian Wangfu, yang sangat maju di istana hari ke-27. Belum lagi kantor Master Nasional dan keluarga Lan. Siapa yang berani menyinggung orang-orang ini demi Qiu Yue? Tidak ada seorang pun di keluarga Dewa Perang. Alasan utamanya adalah karena keluarga Dewa Perang tidak memiliki tingkat Tianjiao seperti itu. Pangeran kedua, dan yang lainnya, tidak pernah berbicara, tampak acuh tak acuh, dan tampak pasrah. Inilah juga alasan mengapa Wu Fan dan yang lainnya berani memulai. Boom, boom, di medan perang, gemuruh tak henti-hentinya, bersama 6 penguasa besar, bersatu untuk melawan bulan musim gugur. Terutama keluarga biru yang Tianjiao, kekuatan teror, adalah serangan utama. Namun, Autumn Moon sangat kuat, kekuatan sucinya meletus, dan cahaya pedang meledak, menangkis serangan gabungan 5 master besar. Apa gunanya terlalu banyak orang? Aku kalah. Autumn Moon berteriak, tubuhnya, dan cahaya hitam meledak. Inilah cahaya pemusnahan. Cahaya Dewa Pemusnahan menyatu dengan bilah pedang Sang Master, berubah menjadi cahaya pedang yang mengguncang langit. Puff, puff, darah berceceran ke segala arah, dua sosok menjerit, dan dua pemuda Shen Wang Liu Chong di Istana Master Nasional tiba-tiba mundur. Tubuh mereka terpotong dan jatuh ke tanah, sungguh mengerikan. Mereka berdua, tanpa membangkitkan teknik rahasia asal, sama sekali tidak mampu menangkis pisau Autumn Moon. Tolong, Tuan Muda, tolong. Para pemuda dari dua kantor guru nasional berteriak dengan getir. Wajah Wu Fan muram, dan ia bergegas keluar. Ia menghubungkan tubuh mereka dengan kekuatan suci, lalu memberi makan sendan. Meskipun mereka belum menguasai seni rahasia asli, pada usia ini, mereka telah mencapai tingkat Raja Dewa 6, dan mereka juga merupakan Tianjiao tingkat atas. Dengan peningkatan kultivasi mereka mungkin tidak akan dapat menguasai seni rahasia asli di masa depan, dan masa depan mereka tak terbatas. Tentu saja, mereka tidak bisa membiarkan mereka mati begitu saja. Di sisi lain, Yutian, pemuda kekar dari Istana Master Nasional, juga tidak lebih baik. Seni rahasia asli mereka langsung dikalahkan oleh Qiu Yue. Mereka muntah darah dan mundur dengan keras. Ada bekas luka yang dalam di tubuh mereka. Kekuatan penghancur pada mereka terus-menerus menghancurkan jiwa mereka. Hanya Tianjiao dari keluarga biru, yang lebih baik, yang dapat memblokir serangan Qiu Yue. Namun, serangan Qiu Yue terus membunuh Tianjiao dari keluarga biru, dan cahaya pemusnahan memancar secara menyeluruh. Dengan kekuatan ilahinya yang tak tertandingi, ia terus membunuh Tianjiao dari keluarga biru. Meskipun Tianjiao dari keluarga biru memiliki kultivasi yang tinggi, Qiu Yue mengendalikan 8 jenis kekuatan ilahi, yang dapat menutupi kekurangan tersebut. Namun, cahaya pembunuh dewa di bulan musim gugur lebih mengerikan daripada jurus rahasia lawan. Setelah lebih dari selusin jurus, Lan Tianjiao dikalahkan, batuk darah dan mundur, dan luka yang dalam muncul di tubuhnya. Sudah dikalahkan, 5 Tianjiao bergandengan tangan, dan mereka dikalahkan. Pemandangan itu, wajah orang-orang, sangat menakjubkan, penuh kejutan. 5 Tianjiao yang bersatu, dikalahkan oleh Qiu Yue. Kekuatan Qiu Yue benar-benar menekan semua orang. Baru beberapa ratus tahun sejak aku bergabung dengan Istana Suci Kerajaan Taixu. Aku telah membuat kemajuan yang luar biasa. Bahkan jika murid-murid angkatan terakhir dapat menekannya, itu tidak seberapa. Ya, dan di antara murid-murid angkatan terakhir, yang terkuat entah membangun keluarga atau bergabung dengan pasukan untuk pelatihan, tetapi mereka tidak tinggal di Istana Kekaisaran Taixu. Banyak orang membicarakannya, beberapa pemain top di angkatan terakhir semuanya berlatih di luar, dan hampir tidak ada yang datang ke Pesta Naga. Potensi Qiu Yue terlalu kuat, aku khawatir di antara murid-murid angkatan baru,
hanya Kaisar Jian yang dapat menandinginya dalam hal potensi. Memang benar Qiu Yue tidak masuk 3 besar saat di Istana Suci Kerajaan Taiksu, tetapi potensinya jelas 3 besar. Tak perlu dikatakan lagi, di masa depan, bahkan dengan kekuatannya saat ini, aku khawatir 3 besar telah stabil. Aku khawatir Wu Wuya bukan lagi lawannya. Kerumunan itu terkesima, dan 9 orang Istana Yutian, Wu Fan, Lan Feng, Chu Chengkong, dan yang lainnya, wajahnya sangat buruk rupa. Katakan lagi, orang yang baru saja bicara itu 20 telapak tangan, kalau tidak, jangan salahkan aku atas kekejamanku. Qiu Yue membuka mulutnya lagi, suaranya sedingin es, matanya menatap beberapa orang yang membuka mulutnya sebelumnya. Yu Xing dan yang lainnya pucat pasi, di mata publik, begitu pula mulut mereka, sungguh memalukan. Aku, Yu Xing, aku sudah lama tidak berbicara. Sentuh, Qiu Yue melangkah keluar, napasnya yang kuat menuju bintang gelap. Yu Tian dan yang lainnya menggertakkan gigi, dan mereka tega menghalangi Qiu Yue. Mereka semua dalam bahaya jika terus bertarung. Jika kau tidak mengendalikan mulutmu, kau akan hancur. Mulut Qiu Yue, bermandikan cahaya hitam, saat ini, Qiu Yue seperti penyihir. Pangeran, Wu Fan menatap pangeran dan meminta bantuan. Meskipun tadi ia tidak membuka mulut, seseorang dari kantor guru nasional membuka mulutnya. Jika orang-orang dari kantor guru nasional ingin mengendalikan mulut mereka sendiri, itu berarti memukul wajah kantor guru nasional. Namun, sang pangeran pura-pura tidak melihatnya. Begitu banyak orang memukuli seorang wanita, tetapi mereka tetap kalah. Sang pangeran tidak punya wajah untuk membantu Wu Fan dan yang lainnya. Melihat ini, Wu Fan sedih. Wajah Yustar pucat, matanya, bulan musim gugur selangkah demi selangkah mendekat. Ia menggertakkan gigi dan berkata, bagus, aku tutup mulutku. Yustar melambaikan tangan, sebuah tamparan di wajahnya. Seketika, wajah Yustar, ada sidik jari. Terlalu ringan, sedikit lebih berat. Bulan musim gugur terasa dingin. Hati Yu Xing dipenuhi amarah, tetapi saat ini, ia hanya bisa terus menggertakkan gigi. Bang, ia menamparkan wajahnya lagi. Seketika, wajahnya bengkak dan mulutnya berlumuran darah. Banyak orang yang giginya terasa masam. Mereka bisa merasakannya. Kali ini, Qiu Yue tidak berbicara. Yu Xing terus memegangi mulut Yu Xing. Suara tamparan terus bergema. Setelah 20 kali, wajah Yu Xing berubah menjadi kepala babi. Yang lainnya baru mulai berbicara, wajah mereka sangat buruk, dan mereka hampir menangis. Sekarang, mereka sangat menyesal. Mereka menyesali mengapa mereka harus membuka mulut sekarang. Seharusnya mereka tidak mengangkat kepala lagi. Namun sekali lagi, mereka tidak pernah menyangka kekuatan Qiu Yue akan mencapai titik ini. Bahkan pasukan Tianjiao terakhir pun bukanlah lawan Qiu Yue. Giliranmu, mata Qiu Yue menatap pemuda di samping Wu Fan. Berhentilah saat kau sudah mahir. Dia dari Sifu negara kita. Wu Fan berbicara dan mengancam Qiu Yue. Tanganku, Autumn Moon langsung menyela kata-kata Wu Fan, mulutnya dingin, tatapannya tajam. Sialan, jalan ini. Wu Fan meraung dalam hati, tetapi dia tidak berani berbicara karena takut akan balas dendam. Setelah ini, aku harus mencari kesempatan untuk membiarkan seseorang menjatuhkan jalang ini dan membawanya ke kantor guru nasional. Aku akan mengajarinya dengan baik, pikir Wu Fan getir. Belum lagi, Qiu Yue menatap pemuda di kantor guru nasional. Pemuda itu hampir menangis. Melihat Wu Fan memalingkan kepalanya ke sisi lain dan tidak menatapnya, dia mulai menamparnya tanpa daya. Bang, setelah 20 tamparan berturut-turut, wajahnya menjadi kepala babi. Kemudian, itu adalah seorang pemuda dari keluarga Ares. Pemuda itu tidak punya pilihan selain menamparkan dirinya sendiri 20 kali. Bagus Fan. Moning gembira dan sangat bahagia. Pangeran, seseorang di sini tidak menerimaku. Aku akan meninggalkan Qiu Yue. Kemudian, Qiu Yue memeluk pangeran dan berbalik untuk pergi. Saudari Qiu Yue, aku ikut denganmu. Monin menghampirinya. Tidak, suasana hatiku sedang tidak enak. Aku akan keluar dan bersantai. Kamu bisa menikmati bar daging naga di sini. Ini bagus untuk kultivasimu, ucap Autumn Moon, melayang di udara, sekejap mata menghilang di tengah taman 1000 musim gugur. Ayo, kita lanjutkan minum. Suasana agak canggung, dan seseorang keluar untuk bermain. Perjamuan naga masih berlangsung, tetapi beberapa orang, menghadapi makanan lezat namun hambar, seperti Wu Fan dan yang lainnya, suasana hati mereka sangat tidak senang. Butuh waktu lama sebelum suasana sedikit mereda. Koran, pada saat ini, tiba-tiba seorang pria parubaya, mengenakan baju besi, terbang masuk. Pria ini adalah pengawal pangeran. Pangeran mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Pangeran, seseorang datang untuk bergabung dengan perjamuan naga. Laporan dari pengawal parubaya. Perjamuan naga sudah dimulai. Konyol ingin masuk sekarang. Di sebelah pangeran lain mencibir. Siapa itu? Pangeran bertanya langsung. Ini penjelajahan bunga baru di istana kerajaan Taiksu, Luming. Kata pengawal parubaya itu. Apa, Luming? Dari kerumunan, ada beberapa seruan. Mereka adalah Wu Fan, Lan Feng, Chu Chengkong, Yu Xing, Del. Bukankah Luming sudah mati?
Bagaimana mungkin masih muncul? Wu Fan meraung, agak tak percaya. Petik 2. Dia benar-benar di luar sana. Tambah penjaga paruh baya itu. Mata sang pangeran berkilat, entah apa yang dipikirkannya. Setelah beberapa saat, ia berkata, biarkan dia masuk. Petik 2. Ya, penjaga paruh baya itu mengangguk, berbalik, dan terbang keluar. Tak lama kemudian, sesosok muncul di udara. Itu adalah Lu Ming. Begitu Lu Ming datang, semua mata tertuju pada Lu Ming. Itu benar-benar dia. Itu benar-benar Lu Ming. Ya, dari nafas kehidupan, itu benar-benar dia, ya. Konon Lu Ming sudah mati di tangan para penjahat sisa dinasti sebelumnya. Sekarang, sepertinya itu semua hanya rumor. Di tempat kejadian, terjadi banyak diskusi. Namun, Wu Fan, Lan Feng, Yu Xing, dan yang lainnya tampak muram, menatap Lu Ming, matanya terus berkilat. Lu Ming, kau sangat berani. Pangeran mengadakan perjamuan naga, tetapi kau datang terlambat. Apa maksudmu? Apa kau tidak memperhatikan pangeran? Wu Fan menepuk meja dan berteriak. Lu Ming menatap Wu Fan dengan jijik. Kemudian ia mengabaikan Wu Fan, mendarat di tanah, mengepalkan tinjunya ke arah putra mahkota, dan berkata, Lu Ming telah bertemu pangeran. Lu Ming diserang oleh sisa-sisa kejahatan dinasti sebelumnya di tambang emas giok hitam dan terluka parah. Ia telah menyembuhkan luka-lukanya selama bertahun-tahun. Ia baru saja kembali ke ibu kota suci. Mohon maaf atas keterlambatannya. Sebuah pernyataan yang meremehkan, akan menjadi miliknya sendiri mengapa terlambat, mendorong semuanya. Saya mengerti, orang-orang di tempat kejadian tiba-tiba. Ternyata Lu Ming tidak meninggal, melainkan terluka parah. Ia telah menjalani penyembuhan selama bertahun-tahun, jadi ia tidak muncul. Masuk akal, dan kebanyakan orang mempercayainya. Begitulah, silakan duduk. Pangeran tersenyum dan melambaikan tangannya. Lu Ming berbalik, melirik, dan mengerutkan kening. Tidak melihat bayangan Autumn Moon, ia mendengar bahwa Autumn Moon juga ada di sini, baru saja datang, kalau tidak, ia masih terlalu malas untuk datang. Tapi sekarang, mengapa kau tidak melihat Autumn Moon? Tuan Lu Ming, apakah Anda di Autumn Moon? Melihat mata Lu Ming menyapu sekeliling, ia tampak mencari seseorang. Mo Ning segera memanggil. Lu Ming berjalan mendekat dan berkata, ya, saya dengar Autumn Moon juga datang ke sini. Mengapa kau tidak melihatnya? Qiu Yue, dia masih di sana tadi, tapi dia dipaksa pergi sebelumnya. Mo Ning menggertakkan gigi dan bernapas. Dipaksa pergi. Ada apa? Mata Lu Ming penuh dengan cahaya dingin dan suaranya dingin. Begini, segera, Mo Ning menceritakan apa yang baru saja terjadi. Boom, rasanya seperti api membakar seluruh tubuh. Mesin pembunuh dingin terus menyebar, suhu di tempat kejadian tampaknya menurun. Lu Ming tidak menyangka hal seperti itu terjadi. Begitu banyak orang, mereka benar-benar berkomplot untuk menindas Qiu Yue dan menindas seorang wanita. Dapat dibayangkan bahwa Qiu Yue telah menderita banyak keluhan. Jika bukan karena kekuatan Qiu Yue yang dahsyat, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Pembunuhan Lu Ming sangat kuat. Naga itu memiliki sisik di sisinya. Jika kau menyentuhnya, kau harus membunuhnya. Orang yang dicintai Lu Ming adalah sisik lawannya. Lu Ming, ini adalah perjamuan naga yang diadakan oleh putra mahkota. Apa yang harus kau lakukan jika kau kehabisan napas, mengganggu orang-orang dan mengganggu perjamuan naga? Kau meneguk minuman dingin. Dia dianiaya dengan kejam oleh Lu Ming dan membenci Lu Ming untuk waktu yang lama. Tentu saja, dia ingin memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyerang Lu Ming. Sentuh. Lu Ming melangkah keluar, seluruh tanah terus berguncang, matanya menyala bagai listrik, menatap Yu Xing, berkata, sebelum bulan musim gugur, apa kau punya bagianmu? Keluarlah dan matilah. Benar, ada apa denganku, Qiu Yue? Yu Xing berkata dengan dingin. Bunuh. Lu Ming berteriak, menyemburkan semburan, naga bercakar 9, melesat menuju bintang-bintang. Kau telah memulihkan diri selama ratusan tahun, dan aku telah meningkat selama ratusan tahun. Aku akan takut padamu. Yu Xing mencibir, tubuhnya melesat keluar, gas hantu mengembun ke langit, membentuk Raja Hantu, dan membunuh naga bercakar 9 itu. Namun, ketika naga bercakar 9 dan Raja Hantu bertabrakan, naga bercakar 9 itu meraung dan mencabik-cabik Raja Hantu, lalu terus menerkam Yu Xing. Wajah Yu Xing berubah liar, dan tubuhnya mundur dengan liar. Kecepatan naga bercakar 9 itu lebih cepat daripada kecepatannya. Yu hendak menyerang Yu Xing. Di ujung, Yu Tian mengulurkan tangan, dan sebuah telapak tangan kerangka melesat ke arah naga bercakar 9, yang berhasil menangkisnya. Jika kau mau melakukannya, aku akan menemanimu. Yu Tian bangkit dengan mata dingin, mengedipkan mata, dan melangkah maju. Jangan khawatir, kalian semua akan mati. Lu Ming membuka mulutnya dengan dingin. Kau ingin membunuh kami? Bagus sekali. Yu Tian mencibir, lalu menatap pangeran dan berkata, Yang mulia, membunuh orang di sini hari ini tidak akan memengaruhi pesta naga. Mata pangeran berbinar-binar dengan cahaya aneh, dan berkata, karena kau yang memulai, kematian dan cedera tidak bisa dihindari, tidak ada salahnya. Lu Ming sedikit terkejut. Sang pangeran benar-benar mengatakan ini, jelas berpihak pada istana surgawi 9 Yu. Sekalipun Lu Ming kuat, di mata banyak orang, ia hanyalah murid baru. Yu Tian,
yang memulai angkatan terakhir Tianjiao-nya, pasti lebih unggul daripada Lu Ming. Atas dasar ini, sang pangeran juga mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan hidup atau mati Lu Ming. Namun, kata-kata sang pangeran sama persis dengan kata-kata Lu Ming. Terima kasih, Yang Mulia. Langit yang gelap menunjukkan warna bahagia, tubuh memancarkan napas yang kuat, dan gas hantu pekat. Yuxing, Wu Fan, Chu Chengkong, dan yang lainnya juga menunjukkan kegembiraan mereka, dan kesempatan untuk membunuh sudah penuh. Hari ini, Lu Ming harus dibunuh. Qiu Yue memang kuat sebelumnya, tetapi mereka tidak percaya Lu Ming bisa sekuat itu. Kesombongan Qiu Yue sangat langka karena potensinya yang kuat dan kemajuannya yang pesat. Mereka tidak berpikir Lu Ming juga memiliki potensi seperti itu. Lagi pula, Lu Ming pernah terluka sebelumnya dan telah pulih. Seberapa besar kemajuan yang bisa ia buat? Kali ini, ia memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Lu Ming. Kakak seperguruan Yutian, orang ini punya harta karun untuk melindungi jiwanya. Yuxing mengingatkan, tak masalah, bahkan jika kau tak menyerang jiwanya, mudah untuk membunuhnya. Yutian mencibir, tubuhnya gemetar. Ia bergegas keluar, di tangannya, terdapat parang berbentuk bulan sabit dan menebaskannya ke arah Lu Ming. Di tangan Yutian, sebuah parang berbentuk bulan sabit muncul, seperti sabit dewa kematian, menebas Lu Ming. Sentuh. Begitu Lu Ming menginjakkan kakinya, tubuhnya seperti kilat. Dia menghindari serangan Yutian dan membunuh Yuxing. Dengan lambaian tangannya yang besar, beberapa naga cakar 9 terbang keluar, menyelimuti Yuxing dan Tianjiao dari 9 istana Yutian lainnya. Ditambang emas Heiyu, dia dapat 100% yakin bahwa salah satu orangnya adalah orang-orang dari Zhou Yutian Wangfu. Dia ingin mencari masalah dengan Zhou Yutian Wangfu, tetapi dia tidak berharap bahwa pihak lain akan menyerang Qiu Yue lagi. Karena itu, dia tidak akan melepaskan Tianjiao dari Zhou Yutian Wangfu. Ekspresi beberapa orang Yuxing berubah drastis, sejauh mungkin, menghalangi naga cakar 9. Namun, bentuk tubuh Lu Ming mendekat, dan sebuah tinju menghantam Yuxing. Tinju ini tidak hanya mengandung kekuatan sihir teror, tetapi juga menampilkan tubuh emas iblis. Tekanan tinju yang mengerikan membuat jiwa Yuxing gemetar dan merasakan ancaman kekecewaan. Ia meraung, menunjukkan jurus rahasia aslinya, dan menggunakan segala cara untuk menangkisnya. Namun, tinju Lu Ming berhembus, dan semuanya menjadi hampa. Jurus rahasia asli Yuxing, bahkan setengah detik pun, diledakkan oleh kekuatan tinju Lu Ming. Ah! Yuxing menjerit, dan tubuhnya juga meledak menjadi gumpalan gas hantu. Ki hantu terus merayap, dan tampaknya ingin pulih. Tetapi akankah Lu Ming membuatnya pulih? Di tangan Lu Ming, ada api, yang menenggelamkan gas hantu. Oh, ampuni aku. Dalam roh hantu, terdengar jeritan Yuxing yang melengking, tetapi sesaat kemudian, lolongan gas hantu tiba-tiba berhenti. Yuxing, jatuh. Sekelompok Yuxing baru yang menduduki peringkat ke-19 di Istana Suci Kerajaan Taiksu dibunuh oleh Lu Ming dengan mudah, yang mengejutkan semua orang. Namun, orang-orang belum melambat, Lu Ming terus membunuh beberapa Tianjiao dari 9 istana surgawi Yu lainnya. Melihat Yuxing terbunuh, mata Yutian memerah, dan Lu Ming pun mati. Namun, Lu Ming tidak melawannya untuk sementara waktu. Tinjunya meledak dan udara pun meledak. Tianjiao dari istana Zhou Yutian Wang sulit dilawan. Beberapa jeritan terdengar, dan satu demi satu melangkah ke dalam bayangan Yuxing. Tubuhnya meledak di udara, dan jiwanya dihancurkan oleh kekuatan penghancur Lu Ming. Ah, Lu Ming, kau harus mati, kau harus mati. Yutian meraung liar, dan kesempatan untuk membunuh terasa sangat dingin. Hari ini, bisa dikatakan mereka adalah kelompok pemuda terkuat di istana Zhou Yutian. Namun sekarang, mereka telah mati, sungguh kehilangan yang tak terkira. Jika Yutian, dengan bakatnya, akan tumbuh di masa depan, dia pastilah seorang raksasa. Dia bisa membuat Zhou Yutian Wangfu lebih cemerlang, tetapi sekarang semuanya kosong. Yutian murka, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh Lu Ming. Sekarang, giliranmu. Pada saat ini, Lu Ming menatap Yutian dengan dingin dan melayangkan tinjunya ke arah Yutian. Kapan? Tinju Lu Ming dan pisau Yutian bertabrakan, menghasilkan suara emas dan besi yang saling bertabrakan, seolah-olah dua prajurit sihir sedang bertabrakan. Hasil akhirnya mengejutkan orang-orang, pedang Yutian terus bergetar, dan akhirnya hancur berkeping-keping. Dan Yutian, bentuk tubuh itu mundur dengan cepat. Bunuh. Lu Ming minum dengan dingin dan pergi ke neraka. Kultivasi Yutian lebih tinggi daripada Lu Ming. Namun, Lu Ming mengendalikan 11 jenis kekuatan magis. Baru saja, Lu Ming memicu kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula kata perang. Dengan bantuan tubuh emas iblis surgawi, dia benar-benar menghancurkan Yutian. Yutian minum dengan marah, menunjukkan konfrontasi keterampilan rahasia aslinya. Namun, ia tetap kalah, dan hasilnya tetap sama. Tinju besi Lu Ming menghantam, dan Yutian hanya mampu menahan beberapa gerakan, dan jurus rahasia aslinya pun kalah. Sentuh. Lu Mingyi memukul dada Yutian, dan Yutian berteriak. Tubuhnya meledak menjadi gumpalan gas hantu. Namun, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Yuxing dan yang lainnya. Ki hantu dengan cepat mengembun dan menyatu ke dalam tubuhnya, dan ia ingin melarikan diri. Namun, di mata Lu Ming, terdapat cahaya putih,
memperlihatkan pupil katode yin dan yang gat. Pusaran air tiba-tiba muncul, hawa dingin yang mengerikan menyelimuti langit yang gelap, membekukannya. Tubuhnya tiba-tiba menegang, lalu meraung, menghantam dengan putus asa, ingin melarikan diri. Namun sudah terlambat. Lu Ming datang. Tidak, Lu Ming, ini pesta naga, kau tidak bisa membunuhku. Langit menjerit, dan ketakutan. Konyol, Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Yu Tian baru saja bertanya kepada pangeran. Ia berkata bahwa membunuh di tempat kejadian perkara boleh dilakukan. Sang pangeran sendiri mengatakan bahwa sejak ia memulai, kematian dan cedera adalah hal yang wajar. Sekarang, giliran Yu Tian yang terbunuh. Konyol sekali mengatakan ini pesta naga, dan kau tak bisa membunuhnya. Wajah sang pangeran sedikit muram. Ia tak menyangka akan seperti ini. Ia sengaja membuka mulut untuk menghentikannya, tetapi ia sudah terlanjur bicara. Sekarang, bukankah lucu mengatakan ini pesta naga? Pergilah. Lu Ming memukul kepala Yu Tian dengan sebuah pukulan, yang membuat kepalanya pecah. Kali ini, Yu Tian tak lagi bisa memadatkan tubuhnya, karena jiwanya telah dilenyapkan sepenuhnya oleh Lu Ming. Langit runtuh. Pada saat ini, semua Tianjiao yang datang untuk menghadiri pesta naga di istana Zhou Yu Tianwang dibunuh oleh Lu Mingge. Bagus sekali. Di antara kerumunan, beberapa orang tertawa dan merasa senang. Istana Zhou Yu Tianwang adalah sekte jahat pada masa itu. Itu adalah sekte jahat pada masa itu. Sekte Zhou Yu telah berubah dan menyinggung banyak orang. Sekarang Yu Tian dan yang lainnya telah terbunuh, dan banyak orang merasa senang. Di antara generasi muda istana Zhou Yu Tianwang, Tianjiao, yang terkuat, telah mati. Aku tidak tahu seperti apa ekspresi orang-orang tua di istana Zhou Yu Tianwang itu nanti. Mereka pasti luar biasa. Memang, kurasa aku akan gila. Bisik beberapa orang. Saat itu, mata Lu Ming tertuju pada Wu Fan dan yang lainnya, dan kesempatan untuk membunuh pun tiba-tiba muncul. Ia tidak berniat berhenti di sini. Semua orang yang telah membunuh Qiu Yue pasti akan mati. Wu Fan, Chu Chengkong, dan yang lainnya tampak pucat pasi. Sialan, bagaimana mungkin dia sekuat itu? Wu Fan meraung dalam hati. Kekuatan Yu Tian, kita semua tahu bahwa Raja Wuzong, yang telah membangkitkan seni rahasia asli, adalah Tianjiao yang tak tertandingi. Tapi sekarang, dia bukan tandingan Lu Ming. Dia dibunuh oleh Lu Ming. Hanya ada satu cara bagi mereka untuk bangkit. Selama beberapa ratus tahun terakhir, bukankah Lu Ming telah menyembuhkan? Bisakah penyembuhan juga meningkatkan kekuatan? Mereka tahu bahwa Lu Ming kebanyakan hanya omong kosong. Siapa lagi yang telah membunuh Qiu Yue sebelumnya? Keluar dan matilah. Lu Ming meneguk minuman dingin, niat membunuh seperti air pasang, membuat hati banyak orang bergetar. Dan, Mo Ning hendak membuka mulut, tetapi tatapan dingin Wu Fan dan tatapannya penuh ancaman. Wajah Mo Ning pucat pasi. Jelas, jika dia mengatakannya, dia pasti akan menyinggung Wu Fan, yang merupakan putra guru nasional, dan dia tidak mampu menyinggungnya. Untuk sesaat, Mo Ning kaku di sana, ingin berkata, tetapi tidak berani mengatakannya. Baru saja, ada orang-orang dari kantor guru nasional. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dan mengatakan beberapa orang yang baru saja berurusan dengan Qiu Yue. Demi ketenaran, mereka menemukan seorang pemuda tampan yang dikenal banyak orang sebagai putra Taixu Seng Chao Taifu. Di Taixu Seng Chao, meskipun kekuatan penguasa negara sangat kuat, kekuatannya condong ke istana suci. Namun, tak seorang pun mampu melawannya. Taifu hari ini adalah musuh penguasa negara. Terlebih lagi, semua orang tahu bahwa Taifu telah berlindung pada pangeran kedua. Penguasa negara berada di pihak pangeran. Putra Taifu tentu saja tidak takut pada sihir. Ia juga membantu Lu Ming menunjukkan orang yang baru saja memulai. Baiklah, kalian semua akan mati. Lu Ming dingin dan dingin. Sentuh. Lu Ming, seperti binatang buas, bergegas ke Wu Fan. Kembalilah, Tuan Muda. Ayo kita hentikan dia. Salah satu bawahan Wu Fan berteriak, dan kemudian Tianjiao, yang mengikuti Wu Fan, membunuh Lu Ming satu demi satu. Baru saja, ada 3 orang yang bergabung untuk melawan Lu Ming. Di saat yang sama, arogansi keluarga biru hari pertama juga menyerang Lu Ming dari samping. Tianjiao keluarga biru sangat kuat, kultivasi Raja Dewa 6 lapis, membangkitkan asal mula seni rahasia, dan merupakan orang terkuat di bulan musim gugur. Terlebih lagi, ia ganas dan ganas. Satu tangan adalah teknik rahasia asli, dan kau harus membunuhnya dengan satu pukulan. Namun, Lu Ming tidak akan membiarkannya berhasil. Gerbang dominasi muncul, mengirimkan gelombang teror. Boom! Gerbang dominasi bertabrakan dengan teknik rahasia asli kebanggaan hari pertama keluarga biru, dan meledak menjadi raungan. Kemudian, kebanggaan hari pertama keluarga biru tiba-tiba bergetar dan mundur. Bagaimana mungkin? Banyak orang terkejut. Kebanggaan hari pertama keluarga biru, bernama Lanbo, Raja Dewa Liuzong, membangkitkan teknik rahasia asli, dan sangat kuat. Tetapi sekarang, dalam konfrontasi dengan Lu Ming, ia langsung dibombardir dan dikalahkan sepenuhnya. Bagaimana ini mungkin? Mengerikan. Prestasi Lu Ming telah mencapai 4 tingkat Raja Dewa. Sungguh mengerikan. Ketika dia berada di rumah suci kerajaan Taixu, dia menjadi Raja Dewa.
Sekarang dia telah menembus ke tingkat keempat Raja Dewa, yang lebih cepat daripada kemajuan Qiuyue. Petik 2. Mesum. Banyak orang terkesima. Di tengah keterkejutan orang banyak, Lu Ming tidak berhenti menyerang. Setelah mengalahkan Rambo, Lu Ming memiliki senjata ajaib di tangannya. Sungai senjata yang panjang. Dengan lambaian tombak, sebuah sungai panjang muncul, menyelimuti beberapa Tianjiao dari kantor guru nasional. Tombak-tombak tak berujung di sungai panjang itu melancarkan serangan dahsyat ke arah mereka. Puff, puff, puff. 3 Tianjiao dari rumah guru nasional itu hancur, dan tubuh mereka dipenuhi lubang darah. Di antara mereka, ada 2 dewa dengan 6 tingkat, tetapi Tianjiao, yang tidak membangkitkan seni rahasia asli, jatuh seperti sarang kuda. Adegan ini, biarkan Cucengpong orang-orang keluarga bangsawan Dewa Perang ini, sangat suram. Lu Ming menggunakan keterampilan unik keluarga Dewa Perang, tetapi kekuatannya lebih kuat dari keluarga Dewa Perang. Tubuh Lu Ming meledak dan bergegas, dan senjata ajaib itu menyapu terus-menerus. Sentuh, Tianjiao, yang terakhir di Istana Kekaisaran, juga tersapu oleh senjata itu. Tianjiao, yang telah membangkitkan seni rahasia asli, terbunuh. Setelah membunuh orang ini, Lu Ming menggunakan keterampilan Kunpeng 9 hari. Dengan kilatan tubuh, dia membunuhnya menuju Lanbo. Kendo dunia, Raung Rambo, seni rahasia asli telah digunakan sepenuhnya. Ribuan bayangan pedang menyelimuti Lu Ming, dan mereka ingin membunuh Lu Ming. Namun, Lu Ming membuka pintu dominasi. Setelah gempa bumi, bayangan pedangnya menghilang sepenuhnya. Tubuh Lu Ming terus-menerus membunuh Rambo. Meskipun kemampuan Rambo lebih kuat, keduanya sama sekali tidak sebanding dengan Lu Ming. 2 seni rahasia asli Lu Ming digunakan terus-menerus dan bergantian. Keduanya kuat dan mengerikan. Tanpa beberapa gerakan pun, Rambo dikalahkan. Bahunya terhantam gerbang Sang Master. Tubuhnya mundur dengan keras dan batuk darah. Dewa Perang menyerang, gerbang dominasi. Lu Ming minum dan terus menggunakan keahlian uniknya. Dewa Perang yang besar muncul, menunggang kudanya, menyerbu ke arah Rambo. Rambo bersenandung, tubuhnya tiba-tiba mundur, dan ia hampir terkoyak. Dan kemudian, gerbang kendali terus menekan. Rambo meraung, batuk darah dan bertarung. Sebuah pedang yang mengejutkan melesat ke langit untuk menghalangi pintu Sang Master. Namun, sebuah tombak, secepat kilat, menembus tubuhnya. Ia tak berdaya melawan gerbang dominasi. Gerbang dominasi menekannya dan menghantam kepala Rambo. Seluruh tubuh Rambo meledak di udara. Hari pertama keluarga biru merasa bangga dan tumbang. Di tengah kerumunan, wajah Blue Maple memucat. Pada titik ini, semua orang yang mulai melawan Qiuyue terbunuh. Namun Lu Ming terus membunuh Wu Fan. Bagaimana mungkin Wu Fan, utusan Tuan, tidak mati? Cukup. Pada saat ini, sebuah suara agung terdengar. Pangeran akhirnya tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Hanya saja orang lain mati, tetapi Wu Fan tidak bisa mati. Wu Fan adalah putra tunggal penguasa negara, dan penguasa negara berada di pihaknya. Jika ia menyaksikan Wu Fan terbunuh, hubungan antara penguasa negara dan dirinya akan bermasalah. Putra mahkota membuka mulutnya, dan Wu Fan sangat gembira, sementara Lu Ming sedikit tertegun. Wu Fan adalah orang yang memberi perintah dan harus mati. Mulut dingin Lu Ming membuat banyak orang berdebar kencang. Lu Ming, ini adalah ketidakpatuhan yang terang-terangan kepada pangeran. Wajah pangeran langsung muram. Di dinasti Suci Taixu, pangeran sangat berwibawa, dan ia adalah calon pangeran. Terlebih lagi, ia telah menduduki posisi pangeran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia telah menjadi pemimpin tertinggi dinasti Suci Taixu, belum lagi hal lainnya. Pada hari kerja, tidak banyak orang yang berani menentang pangeran di seluruh dinasti Suci Taixu. Namun kini, Lu Ming, seorang keturunan, berani menentang perintah sang pangeran. Di mata sang pangeran, terpancar aura membunuh. Meskipun dia baru saja membuka mulut, dia tidak melakukannya. Lu Ming, saat kau sadar kau baik-baik saja, kau telah membunuh semua orang yang memulainya. Akhirnya, sang pangeran berkata, menurutku, berbicara sama saja dengan bertindak. Lu Ming masih menggelengkan kepala dan melangkah maju untuk membunuh Wu Fan. Ia tidak percaya, sang pangeran akan melakukan sesuatu padanya. Sang pangeran bukanlah generasi muda untuk waktu yang lama. Ia satu generasi dengan Jingyu. Ia telah hidup selama hampir 1 tahun yang gemilang. Kultivasinya tak terduga untuk waktu yang lama. Tentu saja, mustahil baginya untuk menyerahkan identitasnya dan melawan Lu Ming. Berani sekali kau menentang putra mahkota, pengkhianat, pangeran baik hati, dan tidak peduli padamu, aku akan mengajarimu demi pangeran. Sesosok minuman dingin, dengan kecepatan luar biasa, menyerbu Lu Ming. Sebelum pria itu tiba, kekuatan mengerikan telah mengunci Lu Ming dan meraung ke arahnya. Tombak Lu Ming menebas, dan Megagun menyapu ke belakang. Boom, senjata ajaib super itu bertabrakan dengan telapak tangan sosok itu, dan meledak menjadi ledakan dahsyat. Tubuh Lu Ming sedikit mundur, dan sosok itu juga jatuh ke tanah. Itu Miao Xin, bisik seseorang dan mengenali pemuda yang sedang bertarung melawan Lu Ming. Melalui komentar orang lain, Lu Ming tahu bahwa Miao Xin ini adalah Tianjiao teratas dari angkatan terakhir, menduduki peringkat ke-20 di antara kelompok mahasiswa terakhir.